Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4966-4968. Dev mengertakkan giginya, jejak tekad melintas di matanya. Dia mengeluarkan cambuk ajaib dari lengannya, yang secara khusus digunakan untuk menindas kultivator iblis. Patah. Cambuk ajaib itu melambai di udara, mengeluarkan suara, dan kemanapun ujung cambuk itu pergi, tubuh para iblis itu retak satu demi satu, dan darah berceceran di mana-mana. Namun, pemimpin iblis itu tidak terpengaruh sama sekali lagi melambaikan kapak perangnya dan bergegas menuju Dev dan Miles. Masih ada perbedaan tertentu antara iblis dan kultivator iblis, sehingga kekuatan cambuk ajaib sangat berkurang. Hati Dev ragu-ragu tapi dia mengeluarkan busur Raja Dewa. Busur Raja Dewa adalah artefak kuno dengan kekuatan besar, tetapi menggunakannya membutuhkan banyak roh jahat Pola Dao untuk dikonsumsi. Dev menyuntikkan roh jahat Pola Dao ke dalam busur Raja Dewa, dan segera anak panah muncul, dan cahaya menyilaukan menyinari anak panah itu. Pergilah ke neraka. Dev meraung, melepaskan tali busur, dan anak panah itu melesat ke arah pemimpin iblis seperti sambaran petir emas. Pemimpin iblis itu juga tampaknya menyadari ancaman anak panah, dan dengan cepat melambaikan kapak perangnya, mencoba menahan anak panah itu. Namun, kekuatan panahnya terlalu besar, dan langsung menembus kapak perunggu dan menembak ke bahu pemimpin iblis. Pemimpin iblis mengeluarkan raungan yang menyakitkan, tubuhnya mulai bergetar hebat, dan darah hitam terus menyembur keluar dari lukanya. Tapi pemimpin iblis itu tidak jatuh meskipun terluka, dia menyerang Dev dan Miles dengan lebih keras. Dev tahu bahwa sekarang dia telah mencapai titik kritis hidup dan mati, dia harus berusaha sekuat tenaga. Keluarlah. Dev memanggil unicorn api. Begitu unicorn api muncul, suhu di sekitarnya langsung meningkat, dan ia mengangkat kepalanya ke langit dengan lolongan panjang dan bergegas menuju pemimpin iblis. Ada api yang mengamuk membakar di sekitar tubuh unicorn api, dan udara menyala kemanapun ia pergi. Unicorn api bertarung dengan pemimpin iblis, dan api dan kekuatan hitam terus bertabrakan, menghasilkan ledakan yang kuat. Dev mengambil kesempatan untuk mengangkat busur Raja Dewa lagi, memasang anak panah, dan mengarahkan ke jantung pemimpin iblis. Beri aku kematian. Dev menghabiskan seluruh kekuatannya dan menembakkan anak panah. Dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, anak panah ditembakkan ke arah pemimpin iblis. Pemimpin iblis ingin menghindar, tetapi terjerat dalam pertarungan dengan unicorn api dan tidak bisa bergerak sama sekali. Anak panah itu dengan akurat melesat ke jantung pemimpin iblis mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi, dan tubuhnya ambruk. Begitu pemimpin iblis itu tewas, iblis-iblis lainnya tiba-tiba kehilangan semangat juang mereka dan ingin melarikan diri satu demi satu. Bagaimana mungkin Miles dan Dev membiarkan iblis-iblis itu melarikan diri? Mereka memanfaatkan kemenangan tersebut untuk mengejar iblis-iblis itu dan membunuh semua iblis yang tersisa. Saudaraku, kamu sangat luar biasa. Pemimpin iblis yang sangat kuat bahkan jatuh ke tanah. Ada begitu banyak artefak kuno dan ada binatang suci. Binatang suci itu seharusnya menjadi unicorn api, kan? Itu adalah tunggangan yang hanya tersedia di level Dewa Surga, kan? Miles menatap binatang unicorn yang menyala-nyala itu dan berkata dengan kaget. Saya tidak tahu, unicorn api saya masih muda, dan perlu tumbuh perlahan untuk mengerahkan kekuatannya. Dev menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu level unicorn api miliknya. Saudaraku, dengan begitu banyak batu giok peri, apakah kamu ingin aku kembali dan memanggil orang-orang untuk menambangnya? Miles melihat urat batu giok abadi yang bisa dilihat sekilas, dan bertanya pada Dev. Tidak, hanya kamu dan aku yang bisa tahu tentang tanah harta karun ini, jangan biarkan orang lain tahu. Dev tidak ingin orang lain tahu tentang urat batu peri di tanah harta karun. Ketika mereka mengambil urat batu giok peri, orang lain pasti akan selalu mengincar tanah harta karun. Pada saat itu, Miles dapat menggunakan tanah harta karun yang tidak berharga ini untuk menipu sumber daya orang lain. Saya mengerti. Miles mengangguk. Dev melihat urat batu giok peri, apakah itu tas penyimpanan atau cincin penyimpanan, dia tidak bisa menggunakan untuk menyimpannya. Tapi membiarkan urat batu giok peri ini di sini, Dev tidak nyaman. Setelah berpikir sejenak, Dev tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengeluarkan menara penindas iblis. Ruang internal menara penindas iblis sangat besar. Jika urat batu giok peri dapat dimasukkan ke dalam menara penindas iblis, maka Dev akan memiliki sumber daya untuk berkultivasi di menara penindas iblis di masa depan. Namun, Dev belum pernah mengujinya, dan dia tidak tahu apakah menara penindas iblis ini dapat menampung barang-barang lain seperti cincin penyimpanan. Dengan datangnya pikiran Dev, menara penindas iblis mulai memancarkan sinar cahaya. Urat batu giok peri yang tidak bisa dilihat sekilas dengan cepat terhirup oleh menara penindas iblis saat ini. Hanya dalam sekejap mata, seluruh urat batu giok peri memasuki menara penindas iblis. Melihat bahwa dia telah berhasil, Dev sangat gembira di dalam hatinya, dan buru-buru memasuki menara penindas iblis.
Kali ini dia menemukan bahwa ada urat batu giok peri di menara penindas iblis, dan roh peri di dalamnya sangat melimpah. Berkultivasi dapat digambarkan sebagai pengganda dari setengah upaya. Ayo pergi. Dev memanggil Miles untuk meninggalkan tanah harta karun. Ketika dia pergi, Dev memperbaiki formasi tanah harta karun, yang akan menipu mereka yang memasuki tanah harta karun di masa depan. Setelah keduanya kembali ke rumah penguasa kota, Dev tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak sabar untuk memasuki menara penindas iblis untuk berlatih. Dia ingin menggunakan kecepatan tercepat untuk mempengaruhi wilayahnya ke dispersi negeri peri. Anda harus tahu bahwa meskipun dia sekarang adalah tingkat 9 transformasi negeri peri, masih ada perbedaan yang besar antara transformasi negeri peri dan dispersi negeri peri. Jika Dev bisa menerobos alam dispersi negeri peri, Dev tidak akan terkalahkan di dunia ini. Di menara penindas iblis, Dev duduk bersila di tengah urat batu giok peri, aura peri yang tersisa terkondensasi menjadi substansi, mengalir ke meridiannya seperti bima sakti terbalik. Waktu di menara berlalu dengan cepat, dan hanya 1 bulan di luar menara, tetapi hampir 10 tahun telah berlalu di dalam menara. Jubah Dev digerogoti selama bertahun-tahun dan penuh dengan lubang, hanya mata itu yang menjadi semakin jernih, memantulkan rune yang mengalir. Teknik konsentrasi hati dengan kuat menyerap aura peri, dan meridian Dev seperti dasar sungai yang kering tiba-tiba menghadapi hujan lebat, dan retakan pecah akibat benturan. Urat biru di dahi Dev naik dengan keras, dan darah meluncur ke sudut mulutnya, tetapi dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, menggunakan esensi kelahiran dan darah sebagai penuntunnya, secara paksa menarik sekumpulan aura peri yang tersebar untuk berkumpul di dantian. Dev tahu bahwa dia telah mencapai saat kritis untuk menerobos dispersi negeri peri. Di luar, awan di langit di atas rumah penguasa kota tiba-tiba berputar dengan aneh, membentuk pusaran gelap. Ledakan. Petir berjalan di pusaran air seperti ular perak, dan raungan itu menyebabkan burung-burung dalam radius 100 mil jatuh ke tanah. Para biksu yang menjaga kota mengorbankan senjata sihir mereka satu demi satu, menatap langit dengan ngeri. Penglihatan ini jauh lebih menakutkan daripada ketika pasukan iblis menyerang. Di menara penindas iblis, rambut Dev berdiri terbalik, dan lambang iblis sederhana muncul di sekujur tubuhnya. Garis-garis ini berputar seperti makhluk hidup, secara paksa menekan dan memurnikan kekuatan peri yang mengamuk di tubuhnya. Dengan raungan yang menghancurkan bumi, seluruh tubuh Dev meledak dengan cahaya keemasan yang cemerlang, yang menembus menara dan langsung melesat ke langit. Petir di pusaran tertarik oleh cahaya keemasan dan menembus menara penindas iblis seperti 10.000 anak panah, tetapi pada saat bersentuhan dengan cahaya keemasan, itu berubah menjadi sedikit cahaya bintang dan menyatu ke dalamnya. Boom! Ada suara keras di menara, dan aura Dev langsung membumbung tinggi. Dia perlahan membuka matanya, dengan kecemerlangan seperti bintang mengalir di matanya, dan paksaan unik menyapu seperti air pasang. Menara penindas iblis bergetar hebat, dan rune di menara menjadi semakin terang, seolah menyemangati transformasi Dev. Di luar menara, Miles dan yang lainnya mengepalkan senjata di pinggang mereka dengan erat, hati mereka hampir melompat keluar dari rongga dada mereka. Miles belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan sebelumnya, dan dia diam-diam berdoa untuk Dev di dalam hatinya. Dan di wilayah semua ras di alam surgawi, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah mengarahkan pandangan mereka ke arah kota badak, mata mereka penuh keterkejutan dan keraguan. Mereka tidak tahu keberadaan seperti apa yang bisa memicu penglihatan langit dan bumi yang begitu menakutkan. Ketika cahaya dari menara penindas iblis berangsur-angsur menghilang, Dev berjalan perlahan dengan kedua tangan di punggungnya. Setiap langkahnya seolah menginjak kehampaan, dan ada paksaan di antara gerak-geriknya yang membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Miles memandang Dev, yang tampak seperti dewa di depannya, dan tenggorokannya bergerak, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dev baru saja menerobos ke alam dispersi negeri peri, tetapi paksaan yang dia tunjukkan membuatnya, seorang biksu tingkat 3 dispersi negeri peri, tidak berani menatapnya langsung. Ini adalah celahnya. Dev dilahirkan dengan darah naga emas, dan dia hanyalah seekor badak. Menantu yang berbudi luhur, Anda telah mencapai dispersi negeri peri. Penglihatan di langit dan bumi barusan, apakah karena kamu menerobos dispersi negeri peri? Tobias Son bertanya dengan penuh semangat ketika dia melihat Dev keluar, dan Dev sudah mencapai dispersi negeri peri. Saya tidak tahu, tetapi ketika saya menerobos alam yang lebih tinggi, memang benar bahwa penglihatan langit dan bumi sedikit lebih baik daripada yang lain. Dev berkata, saudaraku, itu lebih dari sedikit. Aku khawatir bahkan seluruh rakyat di surga pertama pun terkejut. Mereka yang tidak tahu mengira bahwa orang kuat datang dari tempat yang tinggi. Peri gila memandang Dev dengan iri dan berkata. Dev hanya tersenyum samar. Dia sekarang tahu bahwa kekuatannya di dunia ini dapat diratakan dengan kekuatan di surga pertama. Dengan menara penindas iblis ini dan urat batu giok peri, memang benar dia bisa berlatih 2 kali lebih banyak dengan setengah usaha. Sudah berapa lama saya berlatih? Dev bertanya. Saudaraku, sudah sebulan. Kata Miles. 1 bulan. Dev sedikit mengerutkan kening, apakah Elijah telah diselamatkan? Belum.
Miles menggelengkan kepalanya, Chandler Jie, penguasa kota macan terbang, baru saja mengirim seseorang untuk mengirimkan surat. Dia meminta saya mengirim orang ke kota macan terbang untuk membicarakannya secara detail. Diperkirakan saya harus memberikan sebagian dari sumber daya, dan kemudian setelah menyerahkan tempat tersebut, mereka akan melepaskan Elijah. Saya sudah mempertimbangkan utusannya. Jika saya pergi sendiri, saya khawatir tidak akan menyelesaikan solusi dan justru saya akan ditahan, maka itu akan merepotkan. Aku akan pergi. Jika kota macan terbang tidak membiarkan Elijah pergi, aku akan menghancurkan kota macan terbang. Begitu Dave mendengar ini, dia langsung berbicara dan berkata, "Saudaraku, itu terlalu berbahaya. Meskipun Anda sekarang telah menembus dispersi negeri peri, dan Anda tidak takut pada orang lain di surga pertama, tetapi bagaimanapun juga, kota macan terbang penuh dengan orang. Seperti kata pepatah, 2 kepalan tangan sulit dikalahkan dengan 4 kepalan tangan. Jika Chandler bertekad, bukankah itu membiarkanmu jatuh ke mulut harimau? Saya tidak bisa membahayakan kakak laki-laki tertua saya demi putra saya." Miles menggelengkan kepalanya, tidak membiarkan Dave mengambil risiko. "Badak tua, aku akan pergi bersama kakak tertuaku, jadi aku juga kenal Chandler, mungkin dia bisa memberiku wajah." Peri gila berkata, "Aku akan pergi juga, aku tidak bisa membiarkan menantuku mengambil risiko sendirian." Ketika Tobias Son mendengar ini, dia juga harus mengikuti Dave. Dia tidak bisa melihat Dave mengambil risiko sendirian. "Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan Elijah kembali." Dave menepuk bahu Miles. "Saudaraku, kalau tidak, aku akan mengirimkan ribuan tentara untuk mengikuti kamu, dan kamu bisa menggunakan kekuatan mereka ketika saatnya tiba," kata Miles. "Tidak, saya akan bernegosiasi, bukan berperang. Ada terlalu banyak orang yang pergi, dan itu merepotkan." Dave melambaikan tangannya. "Saudaraku, maka berhati-hatilah. Jika situasinya tidak memungkinkan, Anda harus segera pergi. Jangan khawatir tentang Elijah. Saya pikir Chandler tidak akan berani melakukan apapun pada Elijah." Miles menasihati Dave. Dave mengangguk, lalu meninggalkan rumah penguasa kota bersama Tobias Son dan peri gila. Mereka bertiga kembali ke pasar gelap Istana Rubah terlebih dahulu. Setelah sekian lama, Dave harus bertemu Matthew dan Ruskov untuk berbicara. Ketika Dave kembali ke pasar gelap Istana Rubah, Matthew memandang Dave dengan ekspresi tidak puas dan berkata, "Ji amput, kemana saja kamu? Sudah lebih dari sebulan, kupikir kamu sudah mati." "Tuan Hu, saya telah berlatih sepanjang waktu, jadi saya tidak punya waktu untuk kembali." "Jangan lebay." Dave mengikuti Matthew untuk menjelaskan. Bersama